Nah, selamat datang, selamat bertemu kembali pada para mahasiswa yang saya banggakan, bertemu dengan saya lagi setelah lama kita tidak bersua, kita tidak berjumpa karena situasinya memang baru prihatin dengan adanya COVID-19 ini. Kita perkuliahan kita secara virtual atau secara daring seperti yang akan kita lakukan seperti ini. Jadi walaupun kita itu memang kalau sebenarnya tuntutan kemajuan teknologi seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi atau ketika kita proses perkuliahan seperti itu, seperti ini yang akan kita lakukan ini, sebenarnya itu sudah mengawali masa depan, era-era milenial ke depan nantinya seperti itu. Jadi ini memang betul-betul tantangan. Bagaimana ketika kerawitan yang budayanya sudah memiliki ciri-ciri seperti itu, apabila kita kerjakan secara daring seperti itu, akan menjadi apakah nantinya, atau bagaimanakah nanti cara kita menghayati, bagaimana cara kita kerja, bagaimana cara kita itu mengekspresikan seni karawitan tanpa menghilangkan substansi dari budaya karawitan yang telah kita miliki, itu ya. Jadi ini kita coba, tapi tetap bisa. Jadi pada perkuliahan kali ini yaitu dalam mata kuliah Karawitan Ageng 2 ya, Karawitan Ageng 2. Nah, dalam Karawitan Ageng 2 itu para mahasiswa tentunya ini yang mengambil sebagian besar atau mestinya itu semester 7. Jadi semester 7 itu sudah mendekati selesai perkuliahannya kan, sudah mendekati semester tugas akhir. Jadi ini merupakan materi yang nantinya itu sebagai bekal atau sebagai bekal modal akan menggarap sebuah uji atau TA yang akan dilakukan oleh para mahasiswa itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, ya. Dan tentunya pada semester 7 itu kita telah memiliki pengalaman banyak selama 7 semester. Dari Anda itu semula dari yang saya bilang ada yang dari 0, tapi sekarang tidak terasa Anda itu sudah bisa garap, sudah bisa mengevaluasi, sudah bisa mengidentifikasi tabuan, sudah bisa mengeksplorasi garap dan sebagainya. Itu tidak terasa, ternyata kita sudah mampu demikian rupa kita lalui selama 7 semester. Nah, tentunya dalam kelas Karawitan Ageng 2 ini kalian sudah dianggap dewasa, sudah dianggap mampu, sudah dianggap menguasai teknik-teknik tabuan maupun sekaran maupun cengkok yang telah kita dapatkan selama 7 semester. Nah, kebetulan sekarang sampailah kita setelah kita mempelajari ladrang, jari lancaran, ladrang, ketawang, kemudian gending seukuran condro, seukuran soroyudo atau pelok. Nah, kemudian ada lolo ya, dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang ini saya akan membekali kalian dalam bentuk gending dengan ukuran
yang lebih besar lagi, yaitu seukuran jonggo, kendangan jonggo, yaitu ketuk sekawan keret itu. Kalau di Surakarta ketuk sekawan keret ya. Terus minggah ketuk wolu. Nah, minggah ketuk wolu. Nah, gending yang seukuran seperti ini adalah termasuk gending ageng yang garapnya menggunakan secara pola-pola, secara sekaran-sekaran, secara tabuhan itu sebenarnya sama saja, hanya yang menjadi topik utamanya sekarang struktur balungannya, struktur tabu urutan garapannya, struktur penyajiannya dan sebagainya harus seperti apa. Nah, harus seperti apa? Apakah ketika kita menggunakan gending yang ageng itu apakah ada perubahan-perubahan nama cengkok, ada perubahan-perubahan nama sekaran? Saya pikir tidak ada. Semuanya masih sama. Jadi kita sebagian besar mengulang materi-materi yang sudah kita miliki. Seperti misalnya kendangan ciblon itu saya kira atau sekarannya masih sama. Kemudian cengkok genderanya itu sama juga, nama cengkoknya seperti itu. Kemudian rebapannya juga sama. Kemudian sudah sama, motif-motifnya sama, pidaannya sama, cenggerengannya juga sama. Nah, di Yogyakarta itu juga terdapat gending-gending yang seukuran itu banyak sekali. Ini nanti akan dicontohkan sebuah gending ageng, yaitu dengan kendangan jonggo. Kalau selendro kendangannya namanya kendangan jonggo, tapi kalau pelok namanya kendangan semang. Tapi itu untuk kendang ageng, untuk garap kendang, untuk tabuhan kendang agengnya. Namun nanti kalau sudah pada garap ciblon atau gembiaan, atau saya pernah bilang teledeannya, itu sama saja, baik selendro maupun pelok itu cara penyajiannya sama, sekarannya sama, tidak berbeda dengan kalau kendang setunggal atau jonggo atau semang, itu ada perbedaan sedikit tentang dongdingnya ya, dongdingnya kendang itu ya, bum dan tong dan tak dan sebagainya itu agak berbeda. Nah, di dalam kerawitan ageng 2 itu akan dicontohkan yaitu gending gendreh rongah laras selendro padet menyuro. Ini merupakan bekal bagi teman-teman mahasiswa, bekal bagi para mahasiswa seandainya nanti menjumpai notasi-notasi yang mirip dengan gending gendreh rongah itu, cara garapnya akan seperti ini, akan seperti yang akan dicontohkan dalam garap gending gendreh rongah ini. Nah, gending gendreh rongah laras selendro padet menyuro itu secara padet murni, ya, murni, tidak ada garap campuran. Kadang-kadang ada gending-gending itu ada yang garapnya campur menggunakan padet menyuro, ada kadang-kadang campur dengan ada yang songo, ada yang nem, itu tergantung susunan balungan gendingnya.
Namun di dalam Gendreh Rongah ini alur lagunya itu sangat runtut, sangat enak dirasakan, sehingga memudahkan dalam penggarapan bagi rician-rician yang ada. Jadi, ini merupakan bekal karena ada gending-gending yang alur lagunya itu sangat susah untuk diimplementasikan melewati rician-rician yang ada di dalam kerawitan. Kalau begitu, kalau balungannya seperti itu, riciannya menggunakan ini, berarti padatnya berarti ada cengkok-cengkok yang khusus misalnya. Nah, itu ada gending-gending yang demikian. Tapi di dalam Gendreh Rongah ini sebagian besar alur lagunya enak diimplementasikan melalui rician-rician, melalui garap rician-rician. Tidak ada hal-hal yang sangat sulit. Hanya paling ya kadang-kadang ada misalnya nama-nama cengkok karena kebutuhan lagu sehingga terpaksa mengubah substansi dari cengkok itu ya. Misalnya cengkok dua lolo itu ada yang arahnya dari bawah, ada yang dari tengah, ada yang dari atas. Itu menurut kebutuhan lagunya atau sesuai dengan karakter lagunya atau alur lagu yang terdapat di dalam gending tersebut ya. Itu yang saya kira yang paling asik dalam kita memainkan gending-gending seperti itu adalah nanti ketika kita sudah menginjak pada garap ciblonnya. Kalau sudah ciblon itu kendang, geder, rebab, bonang, semuanya jadi asik. Jadi kreativitasnya muncul sendiri-sendiri. Jadi di karawitan Jawa itu tidak terasa, itu para penabuhnya itu secara tidak sadar sudah mengaransemen sebuah lagu. Misalnya geder, ini selalu dituntut kreativitasnya, reko-rekonya seperti lalu dikembangkan menjadi apa, itu spontan muncul di situ. Itu bagi penggeder-penggeder yang sudah profesional. Nah, tuntutan kita bagi penyaji itu, mahasiswa itu diharapkan seperti itu. Nah, kita medinya sekarang belum, karena kita itu baru belajar mengimplementasikan data-data perkuliahan yang sudah kita miliki selama 7 semester ya. Atau semester 6 ya, dari 6 ini semester 7 kok ya. Itu. Lalu Gendreh Rongah itu satu-satunya, atau gendreh itu sebenarnya apa, saudara-saudara? Gendreh itu kalau dalam pewayangan itu, kalau kita kenal wondo itu karakteristik tokoh wayang. Nah, gendreh itu karakternya Arjuna gitu. Karakternya Arjuna Janaka yang sedang rongah, wis ngarani rongah itu ya sama dengan rongah itu total, kalau artinya senang berulah, senang berulah. Namun ulahnya seorang Arjuna itu mesti ulah dalam konteks kebaikan, dalam konteks kenyamanan, dalam konteks keindahan, yang akhirnya dalam konteks etika, ya, dalam konteks etika. Gendreh Rongah itu seperti itu. Nanti karakternya gending itu kalau dimainkan menjadi rongah atau segar,
atau meriah atau menyenangkan, nang semake itu bahasa Jawanya itu, nang semake. Nah, nanti garapnya itu gendeh rongah itu menggunakan kendangan jonggo, diawali dari buko rebab. Buko rebab itu menggunakan seperti odonia, tapi itu bukan odonia ya, tapi itu buko dari rebab, kemudian diterima oleh kendang, lalu diimplementasikan oleh semua instrumen. Yang balungannya kebetulan baris pertama setelah gong itu seperti lombo, tapi bukan lombo itu, tapi tabuhannya, tapi memang susunan lagunya seperti itu, seperti lombo terus nanti jadi dados. Nah, dados dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan itu, jadi menggunakan kendangan itu, lalu nanti sudah tertera notasinya dalam silahkan para mahasiswa mencari sendiri, atau paling tidak kalau bisa menulis apa yang kita contohkan itu juga boleh, tapi gendeh rongah bisa didapatkan di buku-buku, misalnya di Wulan Karahinan kelihatannya ada. Kalau coba dicari saja di perpustakaan jurusan Kerawitan atau perpustakaan secara umum di pusat di ISI Yogyakarta, itu barangkali nanti bisa menemukan. Kemudian juga sudah ada contoh-contoh yang bisa kita dengarkan, bisa kita amati, karena gendeh rongah itu juga walaupun jarang dimainkan di tengah-tengah masyarakat karena padatnya sudah Manyuro. Biasanya kan padat Manyuro itu kalau untuk wayang, kalau untuk iringan wayang padat Manyuro itu dimainkan sudah menjelang selesai pertunjukan. Kalau semalam suntuk ya tentunya sudah menjelang pagi hari, sudah menjelang pagi hari, sehingga pada suasana seperti itu kalau dalam pewayangan sudah menggunakan suasana yang tegang, suasana yang menuju ke klimaks, yang menuju ke endingnya, sehingga gending-gending yang bersifat garapnya itu rumit, garapnya itu panjang sekali, itu sangat tidak mungkin, terutama pada pewayangan masa kini ya. Kalau dulu gendingan atau permainan gending yang ageng atau yang besar atau yang gede itu masih biasa dimainkan pada padat Manyuro. Tapi kalau sekarang kan tidak. Sekarang gending-gending yang berpadat Manyuro itu sebagai lintasan saja bagian besar sudah menuju ke dramatik yang mengerucut ya. Dramatik yang mengerucut segera menuju ke ending. Endingnya lakon itu apa? Itu. Namun pada pertunjukan wayang kulit atau pada garap uyon-uyon itu gending yang berpadat Manyuro sering disajikan pada awal-awal sebuah uyon-uyonan atau sebuah penyajian kerawitan ya. Jadi Manyuro biasanya juga sering disajikan pada awal-awal racianing gending, itu juga bisa terjadi sebelum 6. Mengapa demikian? Nah, itu bisa dilihat pada
ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pakem-pakem pedalangan. Mengapa demikian? Ilmu pedalangannya akan tersampaikan di sana. Itu ya. Nah, coba ini saya akan mencontohkan genderan gendera rongeh dulu ya.